Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di TKJ, tukang asal jadi, apa yang dipegang pasti jadi. Jadi rekan-rekan sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat pintu lemari baju sliding. Nah, kita main pintu geser dengan menggunakan bahan pipa PVC dan bearing. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya setelah yang satu ini. Oke, sahabat semuanya, langsung aja kita siapkan bahannya. Di sini kita siapkan bearing. Nah, ini bearing ada 8 buah. Nah, ini bearing kita siapkan dengan ukuran yang kecil. Ini bearing gerinda ya. Nah, selanjutnya kita siapkan baut 10, 4 buah beserta dengan murnya. Nah, ini murnya agak sedikit banyak, kita siapkan ada sekitar 12 ya. Dan kita siapkan juga baut 10 yang agak panjang, ini sekitar ukuran 2 inci. Dan di sini kita siapkan juga baut skrup ya, nantinya ini untuk kita memasangkan roda bearingnya. Dan kita siapkan juga di sini plat baja ringan ya, ini nanti kita buat untuk tempat bearing atau tempat rodanya. Dan kita siapkan plat besi. Nah, kita gunakan yang bekas saja, dan ini juga kita siapkan dari pipa paralon 1 batang. Baiklah, langsung aja kita buat pembuatan plat ya untuk tempat roda bearing ya. Di sini kita gunakan plat baja ringan. Ini kita cari bahan yang bekas saja ya kawan-kawan, untuk menghemat biaya. Nah, ini kita gunakan mal dengan kita membuat dari kertas. Jadi kita buat kecil aja ya seperti ini. Karena bearing yang mau kita buat rodanya ukurannya kecil. Jadi kenapa kita buat kecil ya kawan-kawan? Yang pertama adalah kita paling tidak bisa menghemat anggaran. Jadi jika kawan-kawan mau menggunakan bearing yang ukuran besar juga bisa. Nah, jadi ini kita potong ya menggunakan gerinda. Kita potong perlahan-lahan, kita bentuk. Nah, sudah terpotong posisi perbentukan platnya. Nah, jadinya seperti ini ya kawan-kawan. Oke, langsung aja kita lubangi platnya menggunakan bor ukuran untuk baut
10 ya. Nah, di sini kita gunakan tang jepit ya. Nah, ini kita jepit untuk mempermudah kita ya, supaya sewaktu kita lubangi menggunakan bor dia tidak bergeser. Dan ini untuk bagian apanya kita lubangi juga dengan ukuran baut sekrup ya. Nah, nantinya ini kita akan gunakan baut sekrup ya untuk mengikatnya ke bagian pintu. Nah, ini kita buat 2 lubang saja ya. Oke, dan ini sudah siap kita lubangi. Jadinya seperti ini ya kawan-kawan ya, sudah kita siapkan. Dan selanjutnya kita akan potong plat besi baja ini menjadi 4 bagian. Nantinya ini untuk bagian pintu bagian atas. Oke, jadinya seperti ini setelah kita potong ya, langsung kita lubangi untuk mempersingkat waktu ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita siapkan pipa PVC. Ini kita gunakan pipa PVC 3/4. Nah, ini akan kita belah ya. Nah, ini kita belah dengan seukuran baut 10. Jadi nantinya baut 10 ini bisa masuk ke dalam pipa PVC ini supaya bisa menjadi penstabil ya. Jadi supaya pintunya tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri. Jadi kita potong ini, kita ikuti aja alur. Nah, ikuti alur yang ada bacaan ini, kita tarik aja. Sudah bisa dijaminkan pasti lurus ya kawan-kawan. Nah, jadinya seperti ini setelah kita potong, setelah kita belah ya. Jadi seperti ini kita siapkan 2 buah seperti ini ya. Karena kita menggunakan pintu gesernya 2 pintu. Nah, ini pipa panjang 2,30 meter. Oke, selanjutnya kawan-kawan kita akan pasang roda bagian bawah menggunakan bearing. Dan ini udah kita siapkan platnya, kita masukkan bautnya. Nah, langsung setelah itu kita pasang murnya. Setelah kita masukkan mur, nah, selanjutnya kita masukkan bearingnya. Nah, kita ikat kembali menggunakan mur ya. Jadi kenapa tadi kita gunakan ini mur ya? Kenapa tidak langsung saja menggunakan apa ya, plat? Setelah plat langsung bearingnya. Nah, nantinya jika dari plat langsung kita masukkan bearing, kita sanksikan bearingnya tidak bisa berputar secara normal. Nah, jadi jika kita pasang mur seperti ini, maka bearingnya tidak akan bersentuhan dengan plat, karena dia sudah pas posisinya di kunus bearingnya, tertahan oleh mur yang kita pasang ini. Tadinya kita pasang plat yang kedua.
Nah, ini plat yang kedua emang sengaja kita buat tidak sama ukurannya ya, dia lebih panjang dari yang pertama. Tujuannya supaya sewaktu kita baut skrup dia tidak jumpa ya, tidak berlaga. Jadi posisinya bisa bersilang. Oke kawan-kawan, semoga bisa paham sampai di sini ya. Untuk pemasangan roda bagian bawah. Kita pasang di bagian bawah. Nah, tinggal kita lubangi. Nah, kita pastikan posisi bearingnya jangan bersentuhan dengan pintu bagian bawahnya ya. Nah, jadi supaya sewaktu nanti kita geser pintunya, dia tidak terasa berat. Kita lubangi dulu, baru kita skrup untuk mempermudah kita ya dalam pengikatan baut skrupnya. Jika tidak kita lubangi dulu dengan bor, langsung kita skrup, terasa keras ya kawan-kawan. Nah, jadi kita kasih dulu lubang ya, lubang dasar menggunakan bor yang kecil, baru kita baut skrup. Jadi seperti ini ya kawan-kawan, untuk pemasangan kita buat pintu sliding atau pintu geser ya. Jadi dengan bahan yang murah, kita cari bahan yang bekas-bekas pun bisa menghemat anggaran ya. Mungkin kalau kita beli yang sudah jadi baru ya lumayan juga nih ya kawan-kawan harganya. Oke, kita pasang 2 buah roda ya, dari ujung yang kiri dan ujung yang kanan kita pasang 2 supaya stabil ya sewaktu kita geser. Pemasangan sama dengan yang pertama ya, posisi kita pasangnya dengan cara yang sama. Menurut saya ini adalah cara membuat pintu sliding yang sangat murah ya kawan-kawan. Kenapa bisa murah? Bearing kita bisa cari yang bekas-bekas saja. Yang penting bearingnya masih bisa berputar. Dan kita hanya menggunakan pipa PVC 1 batang. 1 batang kita bagi 2. Jadi sangat murah sekali ya kawan-kawan untuk membuat pintu geser dari lemari kayu berbahankan triplek. Roda sudah siap terpasang, kita lanjut ke pemasangan plat bagian pintu yang atas ya. Ini kita pasang baut pada plat besi. Nah, ini sebenarnya bagusnya ini kita menggilas ya supaya lebih kuat, tapi saya tidak menggunakannya. Kita cari yang gampang dan simpel aja kerjanya. Kita ikat saja dengan menggunakan mur supaya bautnya tidak bergoyang ya, supaya kuat. Nah, jadi di sini bagaimana nah nantinya kita pasangkan bearing bagian atas ini ya, untuk roda bagian atas di bagian pipa atas supaya
berjalan stabil. Nah, jadi ini bagian plat bautnya ada bagian kepala. Nah, tentunya dia akan menonjol ya, bersentuhan dengan bagian pintu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita pasang nantinya bisa rata. Nah, di sini kita akan lubangi ya bagian pintunya seukuran baut 10 supaya kepalanya dia bisa masuk ke dalam. Jadi sewaktu kita baut posisinya platnya rata, tidak ada tonjolan, jadi nampak rapi ya kawan-kawan. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, ini sudah kita masukkan di lubangnya, posisinya tepat rata. Nah, tinggal kita baut skrup. Nah, nanti posisi baut ini masuk ke dalam pipa PVC yang sudah kita buat tadi, lubang seperti paretan ya. Nah, dialah nanti sebagai penstabil supaya pintu tidak bergeser. Kita pastikan pemasangan bautnya jangan sampai mereng ya kawan-kawan. Kita pasang bautnya dengan posisi yang tegak lurus, supaya nantinya sewaktu kita geser pintunya tidak tersangkut. Nah, ini kita lanjut ke pemasangan baut yang kedua. Jadi ini kita pasang 2 buah ya. Jadi supaya pintunya sewaktu kita geser dia ada penahan baut ini, jadi dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Kita cukup menggunakan baut skrup 2 buah saja sudah cukup, karena dia di sini tidak menahan beban, hanya sebagai penstabil atau sebagai roll saja ya, untuk mengatur pergerakan pintu geser. Oke, sudah selesai pemasangannya. Kita akan pasang pipa PVC. Nah, ini bagian atas kita pasang pipa PVC. Sebelum kita pasang pipa PVC, alangkah baiknya kita pasang dulu pengait di sini untuk sebagai penahan pipa PVC untuk pemasangannya biar lebih mudah ya. Karena kita tidak bekerja dengan alat bantu yang lain, kita bekerja sendiri. Nah, nantinya pipa PVC itu kita masukkan ke dalam pengait tadi ya. Kita pasang pengait tali di situ.
Untuk mempermudah kita pemasangan pipa PVC-nya. Nah, kita masukkan pipa PVC-nya di tali pengait tadi. Nah, jadi tinggal kita baut. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk pemasangan ya. Jadi kalau kita kerjanya sendirian tentunya agak repot kalau tidak ada yang memegang bagian ujung ya, pipa bagian ujungnya. Nah, kita skrup saja pipa PVC-nya. Nah, pipa PVC ini nantinya kita pasang 2 buah ya, nah, bagian depan dan bagian belakang. Jadi ini untuk 2 buah pintu. Kita juga bisa menggunakan plat baja ulu ya kalau kita mau ya, tapi di sini saya pilih pipa PVC saja. Nah, karena saya rasa lebih murah harganya pipa PVC. Dan yang jelasnya pipa PVC ini ya pasti lebih awet dan tidak berkarat. Kenapa saya pastikan dia bisa lebih awet? Karena di sini pipa PVC-nya tidak sebagai menanggung beban pintu ya, karena hanya sebagai penstabil. Jadi tidak akan cepat rusak. Dan sudah dipastikan dia akan lebih tahan lama. Biar murah tapi tidak murahan. Oke kawan-kawan, semoga bisa paham sampai di sini. Kita ikat selanjutnya pipa bagian ujung ya. Nah, ini kawan-kawan bisa nampak ya. Jadi pipa bagian ujung ini bisa tertahan oleh tali pengait tadi ya. Nah, ini untuk mempermudahkan kita bekerja sendirian. Nah, di sini pemasangan pipa ini kita pasang satu, untuk yang keduanya tidak kita videokan ya untuk mempersingkat waktu aja. Oke, lanjut kita pemasangan pintunya. Nah, jadi ini baut ujungnya kita masukkan ke dalam pipa PVC ya. Nah, kita masukkan aja, ya masuk. Nah, sudah pintu bisa digeser.
Nah, oke kawan-kawan, sangat mudah sekali bukan? Nah, pintu langsung sudah bisa digeser. Sebenarnya untuk bagian baut atas bisa kita pasangkan bearing ya, cuman ini tadi sewaktu kita pemotongan ukuran bautnya terlalu pendek, jadi tidak kita pasang bearing pun tidak apa-apa ya. Nah, ini selanjutnya kita pasang plat untuk bagian roda bagian bawah. Ini bertujuan supaya pintu ini tidak bergeser ya, tidak lari, supaya tetap di dalam posisinya. Nah, kita bisa gunakan plat yang tipis saja. Ini saya gunakan plat, ini biasa digunakan plat untuk profil ya, profil lemari. Jadi yang kecil saja, yang bulat. Ini untuk mengatur roda supaya tidak bergeser. Jika ini tidak kita pasang seperti ini, nantinya antara pintu yang satu dan pintu yang satunya dia akan jumpa bergesekan. Nah, ini untuk menghindari bergesekan antara pintu yang satu dan yang satunya. Dan untuk pemasangan platnya ini tadi yang untuk bagian sebelah awalnya juga kita pasang ya, teman tidak kita videokan ya kawan-kawan. Ini untuk mempersingkat waktu aja. Jadi kita pasang 2 buah ya untuk bagian sebelum pintunya tadi sudah kita pasang. Tadi tidak sempat kita nampakkan ya kawan-kawan. Jadi bertujuan supaya pintunya tidak bergesekan dengan bodi lemari, dan ini tidak bergesekan dengan antara pintu dan yang satunya. Jadi dalam artian ini sebagai reel ya, supaya tetap dalam posisinya, roda pintu tidak akan bergeser. Selanjutnya kita pasangkan pintu yang kedua. Ya, ini kita masukkan di pipa PVC yang kedua. Jadi ini sangat mudah sekali ya kawan-kawan, sangat simpel sekali pemasangan pintu sliding, pintu geser lemari baju. Jadi kawan-kawan bisa buat sendiri di rumah. Selanjutnya kita pasangkan plat ya, ini untuk menjaga supaya pintunya tidak keluar jalur ya. Ini kita pasangkan, tinggal kita paku saja. Jadi pintunya aman terkendali, tidak akan bergeser keluar dari wilayah yang sudah ditentukan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa ya kawan-kawan. Inilah dia hasilnya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Yuk monggo di subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video yang terbaru. Oke, salam TKJ tukang asal jadi.